Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini di mata kuliah pranikah dan prakonsepsi saya akan menjelaskan materi dengan topik KIE, HIV/AIDS dan IMS. Konseling HIV/AIDS merupakan salah satu program dari WHO dalam usaha mencegah penularan HIV. Konseling ini merupakan bagian dari prinsip 5C dalam tes HIV, yaitu consent, counseling, confidently, correct, test, and result, and connection. Konseling HIV adalah komunikasi yang bersifat pribadi antara seorang klien dengan seorang konselor yang telah dilatih mengenai HIV/AIDS dalam meningkatkan kemampuan menghadapi stres dan mengambil keputusan berkaitan dengan HIV dan AIDS. Klien pada konseling ini adalah orang-orang yang akan dan telah menjalani tes HIV. Aspek konsen, izin, dan confident atau kerahasiaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian konseling ini. Jenisnya terdiri dari voluntary dan provider dan preventif. VCT merupakan pemeriksaan dan konseling atas dasar inisiatif individu yang berisiko. Nah, ini bermacam sekali ya. Sedangkan PITC adalah pemeriksaan dan konseling atas inisiatif tenaga kesehatan yang memeriksa. Sedangkan PMTCT adalah konseling untuk mengurangi kemungkinan penularan ibu ke anak. Untuk VCT merupakan pemeriksaan dan konseling sukarela individu. Kata kuncinya adalah sukarela dari individu. Di sini biasanya menggunakan rapid test. Pemeriksaan relatif murah, mudah, hasilnya dapat dibaca setelah 15 menit. Nah, sedangkan konseling awal pada VCT ini meliputi di sini alasan datang untuk konseling itu apa, keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang, apakah memiliki masalah kesehatan sebelumnya, identifikasi faktor risiko, sampai dengan cara mengeliminasi faktor pemicu di masa yang sebelumnya. Konseling setelah hasil diketahui meliputi dari menjelaskan hasilnya dengan empati, kemungkinan hasil dapat positif, negatif, atau intermediate atau belum, tidak jelas ya, atau ragu. Kemudian membiarkan pasien mengekspresikan perasaannya setelah mengetahui hasil pemeriksaan HIV. Mendiskusikan masalah yang mungkin muncul dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Menyampaikan informasi yang diperlukan pasien, mendiskusikan pola hidup yang dianjurkan. Sedangkan PITC di sini adalah pemeriksaan konseling yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Kata kuncinya di sini. Pemeriksaan ini biasanya dianjurkan untuk orang yang datang fasilitas kesehatan dengan tanda dan gejala yang dicurigai terinfeksi. PITC ini banyak dilakukan di klinik ANC, kemudian klinik TB, dan klinik PMS atau penyakit menular seksual. Sedangkan PMTCT di sini penularan HIV dari ibu yang hamil dengan HIV positif pada anaknya berkisar antara 15-45%, kemungkinan dapat berkurang sekitar 5% dengan pencegahan yang benar, sehingga diperlukan program PMTCT. Pelaksanaannya meliputi dari pemeriksaan dan konseling HIV pada wanita hamil, memberikan ARV. Untuk PMTCT ini terlampir memberikan ARV profilaksis untuk bayi yang lahir dari ibu positif HIV yang terlampir juga. Edukasi dan promosi kesehatan untuk menghindari IMS sangat penting untuk dilakukan. Pendidikan seksual sejak dini membahas tentang aktivitas seksual dan risiko yang diderita, kemudian sampai dengan edukasi pada populasi kunci yang merupakan edukasi pada promosi kesehatan yang diharuskan pada IMS. Kemudian upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit di sini untuk mengurangi morbiditas, mencegah infeksi dan mengobati IMS itu sendiri.
mencegah komplikasi serius pada kaum perempuan, dan mencegah efek kehamilan yang buruk. Mengobati dan mencegah IMS diharapkan dapat mencegah gangguan atau infeksi kongenital pada perinatal pada neonatus. Upaya pencegahan dan perawatan IMS yang efektif, promosi perilaku seksual yang aman, memprogramkan peningkatan penggunaan kondom yang meliputi berbagai aktivitas mulai dari promosi, peningkatan perilaku, upaya mencari pengobatan, kemudian pengintegrasian upaya mencegah dan perawatan IMS, pelayanan khusus terhadap kelompok populasi berisiko tinggi, penatalaksaan kasus IMS secara paripurna, deteksi dini terhadap infeksi yang bersifat simptomatik maupun asimptomatik. Edukasi yang bisa kita berikan di sini yang terkandung memiliki beberapa komponen penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, komponen identifikasi sindrom, edukasi pasien, pengobatan antibiotik terhadap sindrom, penyediaan kondom, kemudian konseling dan pemberitahuan dan pengobatan pasangan seksual bila memang komponen ini harus terpenuhi semuanya. Nah, terima kasih. Kita akan ketemu di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.